kita juga harus mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang mengakhiri muda itu ya memegang sejarah 50 gitu ya. Kewajiban-kewajiban kita yang ada di dunia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di episode 4 Ngaji Bareng Semu. Ngaji indah, semua berkah. Nah, pada episode kali ini aku ditemanin oleh ustadz kita yaitu Abi Budi Ridianto. Apa kabar Abi? Alhamdulillah sehat, semangat. Allahu Akbar ya kan? Allahu Akbar. Oke, tidak lupa pula kenalin aku Marcel yang akan menemani atau memandu acara kita hingga selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Bi, kita akan membahas mengenai topik yang sangat relate dengan pemuda itu sendiri. Pemuda ya, oke. Yaitu topiknya bagaimana cara seorang pemuda menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oke. Nah, kita udah tahu bahwasanya dunia adalah tempat untuk mencari ridha Allah ya kan? Ya, seperti dengan Abdurrahman bin Auf yang merupakan pebisnis ulung. Nah, dia kaya raya sekali, tetapi dia juga membagikan kekayaannya atau sedikit rezekinya kepada fakir miskin. Oke. Nah, pertanyaannya Bi, Ya. apa aja sih indikator dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat menurut Abi? Baik, kalau ada satu quote gitu, tapi ini juga jadi moto dari salah satu perguruan tinggi, Harmonia in Progressio. Yes. Jadi ada keseimbangan dalam perjalanan kehidupan. Jadi karena hidup itu ya ada siang, ada malam, ada dunia akhirat, ada bumi, ada langit. Itu kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai marotain. Jadi kalau mungkin dalam bahasa anak muda harmoni gitu ya, ada harmonisasi kehidupan. Jadi indikasi kita bisa merasakan keseimbangan itu sebetulnya tidak harus seimbang 50-50 gitu ya. Tidak harus seperti itu sebetulnya. Malah kalau tadi diambil kisah Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar, 9 sahabat yang salah satu 9 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul, itu ternyata di akhir hayatnya itu meninggalkan semua dunianya. Jadi asumsi 50-50 ya bolehlah, itu pemahaman sendiri. Tapi sebetulnya akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula gitu ya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang selalu membandingkan antara dunia dan akhirat. Tapi di sisi yang lain mungkin kalau Marcel mungkin orang tuanya ya, dulu zamannya ada lagu Ahmad Albar nyanyi itu apa itu? Dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dunia itu adalah mata guru. Indikatornya sebetulnya boleh, kita sangat berhak seperti doa kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu indikator sederhana bahwa di dunia kita bisa merasakan bahagia dan di akhirat insya Allah jauh lebih bahagia. Jauh lebih bahagia. Oke, ya. Jadi kita mau meraih indikator akhirat kita itu melalui jalur dunia, dengan cara yang halal dan betul. Nah, di samping indikator keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat ini, jadi kita kan relate dengan pemudanya ini. Apa aja sih tips dari Abi supaya pemuda kita ini bisa dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya? Karena kan sekarang udah banyak sekali kalau misalnya pemuda sekarang lebih cenderung berfokus kepada dunianya kan daripada akhiratnya. Menurut Abi gimana? Yang pertama, begitu bangun tidur akhirat. Baca doa. Itu sudah akhirat sebetulnya ya. Jadi anak muda sekarang sebetulnya sangat bisa mindset aja sebetulnya. Makanya di bahasan kita yang di awal bahwa pemuda itu ya memegang sejarah kehidupan dunia, sejarah kehidupannya sendiri dan dunia itu sendiri. Makanya apa yang harus dilakukan pemuda itu supaya bisa menyeimbangkan dunia dan akhiratnya ya
ya kembali kepada dirinya sendiri. Begitu dia tahu diri, nang sabana diri, begitu bangun tidur langsung akhirat. Ya, sebenarnya sederhana, bukan berarti kita langsung meninggalkan semua aktivitas kita, meninggalkan hobi kita, enggak. Apa potensi yang Allah berikan kepada kita itu dioptimalkan untuk kemanfaatan akhirat. Nah, gitu aktivitasnya tetap di sini, tetap di sini ya. Begitu bangun tidur, ini gambaran simpel ya. Daily activity kita misalnya. Begitu bangun tidur, alhamdulillah, alladzi, doa bangun tidur itu sudah akhirat gitu. Terus ketika kita singkat cerita ini ya, begitu mau aktivitas sehari-hari, mau ke kampus atau mau bertemu dengan teman-teman, mau berkolaborasi sinergi dengan teman-teman komunitas yang lain, semua misalnya, yaitu ibadah. Maka kalau bahasa Nabi kan khairun nas ma yanfa'un linnas. Orang yang paling baik adalah orang-orang yang punya kemanfaatan hidupnya bagi orang banyak. Jadi sampai dia keluar rumah, nanti balik lagi ke rumah, begitu masuk rumah lagi baca doa, kemudian mau tidur baca doa lagi. Nabi pikir itu sudah menunjukkan langkah-langkah step by step yang mungkin cukup sederhana, bahwa mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus bernilai ibadah. Makanya Rasul selalu menyandingkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Contoh aktivitas sehari-hari, anak-anak muda itu kan suka bikin status. Nah, status ini status juga setiap hari. Update status benar. Gitu ya. Maka statusnya ini harus bernilai akhirat juga, mengajak kebaikan, tidak menyampaikan sesuatu yang sifatnya menyakiti hati orang atau memancing prasangka orang gitu ya. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bicara yang baik. Bicara itu sekarang macam-macam. Bisa bicara lisan maupun tulisan. Tulisan bisa macam-macam kan di media sosial gitu ya. Story tadi ya kan. Story tadi. Kalau nggak bisa ya sudah. Itu sebetulnya untuk membuat harmonisasi antara pendengaran, penglihatan, dan hati pikiran kita. Nah, dari pernyataan Abi tadi kan lisan ataupun tulisan bisa menyakiti hati orang lain. Bagaimana pendapat Abi dengan caption Instagram anak muda zaman sekarang? Misalnya, misalnya dia galau-galau terus posting di Instagram atau gitu, gimana? Ya, sebetulnya kalau Abi sendiri karena ya mohon maaf, kecepatan akselerasinya mengikuti gerak anak muda di media sosial kalah gitu ya. Ya mungkin kita hindari gitu ya, karena yang membaca, begitu orang membaca tulisan kita itu sudah dunia. Begitu, jangankan yang tidak baik, informasi yang baik itu kadang-kadang ada yang suka, ada yang tidak suka. Apa istilahnya hater gitu ya? Iya, haters. Haters sih. Ada yang ini kadang ada orang pekerjaan baik tapi ada juga yang tidak suka. Misalnya teman-teman semua berbagi, ada juga orang yang kemudian berkomentar tidak baik, tidak seperti harapan kita. Padahal kita tidak bermaksud sama sekali ke sana. Apalagi kita menuliskan, kau memulai, kau yang mengakhiri. Di statusnya ditulis seperti itu. Pasti orang berpikir bermacam-macam. Apalagi terus disampaikan kata-kata yang sangat, orang mungkin kita sendiri kalau mendengar, membaca sangat tidak senang itu, maka sangat mengganggu sebetulnya, mengganggu keseimbangan jiwa kita sendiri. Itu efeknya, law of attraction-nya, hukum alamnya. Ketika kita melempar ketidakbaikan, akan kembali kepada kita sendiri. Apa yang kita tuai, itulah yang kita dapatkan. In ahsantum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Nah, Bi, dari yang kita obrolin tadi, itu bagaimana sih, Bi, menurut pandangan Islam, seorang pemuda itu menuntut ilmu untuk dunia dan akhiratnya? Oh, subhanallah. Ya, yang pasti sebetulnya ya kejarlah akhirat. Maka dunia akan ada di
di belakang ngikutin gitu sih. Atau bahasa yang lain, ad-dunya fi aydikum wala fi qulubikum. Dunia ada di tanganmu, jangan ditaruh di sini. Bahaya. Kalau di sini begitu bangun mikirin hutang, mikirin bisnis, stres gitu. Jadi kalau dunia itu pikirin di sini, dipegang. Ma fi qalbi illallah, tidak ada di hatiku kecuali hanya Allah. Apa? Kalau ada anak muda, makanya 7 golongan yang dijamin oleh Allah masuk surga adalah pemuda yang hatinya tertambat dalam masjid, pemuda yang hatinya terikat dengan sebuah kebaikan-kebaikan, yang terikat dengan kemanfaatan. Oke. Terus sekarang kan banyak nih pemuda yang sibuk organisasi, sibuk sekolah, sibuk kuliah tanpa lebih sering untuk keluarga. Misalnya ada event gitu, ada event, kemudian lupa sholat, sedangkan ataupun misalnya udah jam sholat tapi lupa di ujung-ujung. Baik. Itu menurut Abi gimana? Ya ada namanya fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Jadi ada priority, mana pekerjaan yang penting terpenting mendesak, mana yang penting, mana yang biasa-biasa. Saya pikir ini jadi seni berorganisasi juga sih bagi pemuda gitu ya. Jadi makanya ada manajemen konflik, ada manajemen waktu. Ada kata yang mungkin menarik buat teman-teman juga, berilah pekerjaan pada orang yang sibuk, pasti selesai. Karena semuanya bisa dikerjakan. Iya, beri anak muda harus sibuk. Anak muda harus sibuk karena keseimbangan mobilitasnya. Kalau dia diam malah tidak seimbang sebetulnya. Maka mobilitinya orang energi yang super yang over dari anak muda ini memang harus disibukkan dengan organisasi, dengan kegiatan-kegiatan komunitas, apapun aktivitinya. Kalau tadi kita niatkan kepada akhirat, insya Allah dunianya dapat. Kalau kita kemudian itu prioritas ya, akhirat kita kejar, dunia dapat. Kemudian kalau aktivitas dulu, aku lagi ini nih nyiapin syuting, sholat asarnya nanti gitu. Ya hati-hati, karena itu tadi ada prioritas kan. Kalau ada wajib dan sunnah, maka yang harus didahulukan wajib dulu. Iya kan? Sholat dulu apa syuting dulu ya, sholat dulu. Nanti kalau ada sama-sama sunnah, mana yang diberatkan, mana yang agak diringankan. Jadi kalau kita terbiasa seperti itu, ya memang ini dunia latihan tadi, kalimat tadi harmoni in progressio. Kita harus menemukan harmoni, keseimbangan itu bukan berarti 50-50 memang. Jadi ketika ada wajib, ya wajib dikerjakan dulu, baru sunnahnya. Berarti tergantung kepada niat individu itu sendiri. Ya betul banget. Jadi latar belakang semua spiritnya kan di situ ya. Innamal a'malu binniyat itu sebetulnya kalimatnya agak panjang ya. Hadis arba'in itu yang pertama justru itu kan, fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Jadi waktu peristiwa hijrah, yang ikut hijrah itu kebanyakan anak muda juga. Iya, anak muda sekarang banyak hijrah ya? Anak muda, ya kayak siapa dulu yang host sebelumnya. Wah itu kan anak-anak muda juga, sekarang juga anak muda kan yang melihat juga, menyaksikan anak muda juga. Jadi hijrah itu pergeseran, perpindahan bisa dari satu tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Tapi yang penting adalah satu keadaan yang baik menjadi lebih baik, keadaan yang tidak baik menjadi yang baik terus gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan ya. Sekali lagi bahwa perubahan bagi anak muda itu justru keharmonian. Berarti tidak apa-apa untuk melakukan perubahan asalkan tetap berada di jalan yang baik. Iya, harus di jalan yang baik, insya Allah jalan keselamatan. Iya. Karena justru perubahan itulah untuk menyelamatkan diri justru mereka sendiri. Menyelamatkan dirinya, menyelamatkan dunia juga ya. Insya Allah. Ya. Sebagai seorang pemuda kan berarti kita boleh untuk menuntut ilmu, meraup semua yang ada di dunia tanpa meninggalkan prioritas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah secara rutin dan tanpa meninggalkan yang wajib. Betul. Tadi mungkin ya tentang ilmu tadi ya, ilmu
anak muda ya tetap ilmu akhirat ya. Jadi begitu akhirat kita dapat, dunianya insya Allah. Jangan khawatir ya. Jadi ya bagaimana seorang pemuda nggak ngerti Allahu Akbar, bacanya kulhu terus itu kan nggak enak juga itu. Maka ada sedikit kalimat kan, kalau cari menantu laki-laki carilah yang sholat subuh berjamaah. Wah. Yang imannya. Sholat subuh berjamaah pasti top markotop ya. Iya pasti keren itu. Pasti keren ya. Iya. Berarti tergantung dari niat individu sendiri untuk bagaimana sih ia mampu untuk meraih akhiratnya terlebih dahulu, sedangkan maka itu dunia akan berada di tangan. Ya. Oke teman-teman, dari itulah tadi ngaji bareng semu episode 4 bareng aku dengan juga Ustadz, yang mana kita tidak dilarang untuk mencari ilmu dan keuntungan dunia, namun kita juga harus mengingat Allah dimanapun kita berada, benar Abi? Bagaimana dunia ini harusnya kita junjung, sedangkan akhirat itu adalah berada di hati kita tanpa kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang ada di dunia. Betul. Baiklah teman-teman, itu aja dari aku pada episode 4 kali ini di Ngaji Bareng Semu. Semoga bermanfaat dan dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Aku Marsal pamit dan juga Abi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.